Oke, shalom. Selamat pagi. Nama berita? Anden bala? Anden dengar? Ni hao? Pandai magang sudah. Oke, puji Tuhan. Oke, nanti orang kelia, nanti cas, baru ya temu magang jako. Tapi puji Tuhan, kita ada yang ngecas. Oke, mari kita lihat dalam firman Tuhan. Tunggu dulu. Tunggu ya. Tidak ada dalam sepunya tape. Oke. Mari kita baca dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Next slide. Ya. Mari kita baca sama-sama. Dari sini orang tua sangat jauh itu ya. Terpaksa saya tengok di sini. Ya, mari kita sama baca. Oke, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku segenap hatimu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengabulkan kamu dari mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat ke mana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami serahkan hati dan jiwa pikiran kami, kiranya Tuhan Roh Engkau memberkati kami. Jauhkan kami daripada segala kuasa kejahatan, kuasa iblis yang ingin mengganggu konsentrasi pikiran hati kami. Kami serahkan setiap kami, semua yang ada di sini dan bahkan saudara-saudari kami yang dalam online yang mengikuti kami, berkati juga mereka Bapa. Kami serahkan tempat ini, kiranya Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, Tuhan kita baik. Amin. Dia selalu baik. Oke. Jadi dalam kehidupan kita, saudaraku, apabila kita melihat dunia, kalau kita mau mengandalkan dunia memang tidak ada harapan. Mau mengandalkan manusia pun tidak ada harapan. Makanya yang menjadi solusi dalam kehidupan kita adalah hanya Yesus. Dia adalah jawaban segalanya. Dia memberikan damai, Dia memberikan sukacita, Dia membebaskan kita, Dia mengampuni dosa kita dan sebagainya. Yesus adalah harapan. Sebut 1, 2, 3. Harapan kita. Jadi kalau dunia tidak ada harapan, dalam Yesus pasti ada pengharapan. Amin.
Walaupun Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru tanpa awan, atau jalan kehidupan kita selalu lurus dan aman, tetapi Tuhan pernah berjanji. Apa janji Tuhan? Bahwa Dia adalah Immanuel yang beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Dia katakan sampai akhir zaman. Jadi saudaraku dalam Tuhan, memang Yesus tidak pernah berjanji kepada kita setelah kita percaya kepada Dia. Dia mengatakan kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan sakit, kamu tidak akan mati, kamu tidak akan dalam kesusahan, kamu tidak ada kekecewaan dan sebagainya. Tidak. Tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah Dia akan menyertai kita. Amin. Nah, kalau di dalam Tuhan menyertai kita, saudaraku, di dalam kekecewaan, di dalam tidak ada harapan, di dalam keputusasaan, di dalam apapun terjadi di dalam kehidupan kita, pasti Tuhan bersama dengan kita dan mengetahui apa yang kita alami dalam hidup ini. Makanya kita hanya serahkan hidup kita kepada Tuhan. Pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Jadi saudara, apa pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita? Ada beberapa pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama, Tuhan merencanakan masa hadapan yang baik bagi kita. Seperti yang Dia katakan tadi. Saya ada rencana yang terbaik bagi kamu. Kalau Tuhan, Sang Pencipta, Dia mengetahui segala kehidupan kita. Dan Dia berfirman dan Dia berkata kepada kita seperti itu. Don't worry. Dia kata jangan takut, jangan bimbang. Saya ada rencana yang terbaik bagi kamu. Rencana bukan yang mencelakakan, tetapi rencana yang baik. Jadi saudara dalam Tuhan, apa rancangan itu? Yang pertama, apakah rancangan Tuhan itu? Dia katakan rencana damai sejahtera dan bukan rancangan yang mencelakakan. Yes? Do you believe that? Apakah kamu percaya itu? Imani dalam hidup kita. Mungkin hari ini, saat ini kita putus asa, kita kecewa, tidak ada jalan lagi untuk maju, buntu pikiran kita, harapan kita. Mungkin kita katakan full stop. Tidak ada harapan. Tapi dalam Tuhan saudaraku tidak ada kata yang full stop. Tahu arti full stop? Kata titik. Tidak. Tuhan pasti membuka jalan. Makanya ada nyanyian yang mengatakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Kan? Di waktu di mana tidak ada jalan, Tuhan membuka jalan. Di mana kita melihat orang Israel dikejar oleh musuh mereka. Di depan mereka laut, di belakang mereka musuh. Orang Mesir mengejar mereka. Askar-askar yang handal, yang dihantar oleh Firaun, mengejar mereka. Mau lari ke sebelah kanan tidak dapat. Lari ke sebelah kiri pun tidak dapat. Maju ke depan, laut. Bagi mereka, mereka mati. Tetapi apa kata Tuhan? Tanya kepada Musa. Musa, apa yang ada padamu? Musa katakan tongkat. Gunakan tongkat. Jadi saudaraku dia pukul laut dan laut menjadi belah. Belah dua sehingga mereka dapat berjalan. Dan apabila dikejar oleh musuh, dan musuh, semua musuh, dihapuskan, mati oleh karena laut menutupi mereka. Inilah kalau Tuhan merencanakan hidup yang baik, hidup damai sejahtera kepada kita, tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti memimpin kita. Amin. Beritahu kepada
teman kamu. Tuhan akan memimpin kamu. Don't worry, kata dengan dia. Jangan takut, jangan risau, jangan gentar. Apapun rancangan hidup kita, itu manusia yang merancangkan, tetapi Tuhan yang menentukan. Betul? Jadi kita harus ada visi. Ya, visi dalam hidup kita sendiri. Apakah visi saudara? Ya, saya mau hidup baik, saya mau hidup berjaya, saya mau memuliakan Tuhan, saya mau meninggikan Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan itu ke dalam hidup kita. Sebab Tuhan mengatakan, saya akan memberikan rencana yang damai sejahtera dan bukan mencelakakan. Wow, kalau Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi kita, pasti Tuhan akan melakukannya. Ya, amin. Seperti Simpson kan, Simpson pernah berpikir mau menjadi guru dulu, masa kecil. Tak nampak. Oke. Yes. Amen. Yes. Amen. Amen. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Jadi jangan tidak percaya, percaya kepada Tuhan. Oke, jadi dia akan dipost ke Along Lama ke tahun depan kan. Bila tahun depan tuh? Diri 28 nih lah. Oh 28 ini. Ya, salah po diri 28 nih. Wow, oke. Jadi lepas tu dia akan menjadi guru di sana. Oke, baru kita panggil dia betul-betul Cikgu Simpson. Ya? Ada juga Cikgu Simon di sini. Oke, ada juga Cikgu siapa lagi? Oke, Cikgu Stewart tidak ada bersama kita. Cikgu Silvana. Oke, Cikgu Veronica. Oke? Cikgu juga kah? Cikgu siapa? Cikgu Madeline. Oh Madeline, wow. Banyak cikgu kita ya. Oke, dan juga ada yang lain-lain. Jadi kita handalkan Tuhan. Oke, percayakan Tuhan. Sebab Tuhan ada rancangan yang terbaik bagi kamu. Amin. Yakin? Percaya? Yes. Saya juga tidak terpikir ya Simpson. Ya, bukan Samsung ya. Anti kamu selalu panggil kamu Samsung. Samsung. Ya, jadi bukan tuh. Jadi saya pun tidak pernah terpikir ya mau menjadi seorang pastor, tidak. Saya pun tidak terpikir menjadi seorang lecturer. Ya, jadi tahun depan ya ini semua kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, saya akan saya bukan membanggakan diri ya, tetapi itu adalah rencana Tuhan bagi saya. Kalau kamu menjadi cikgu, saya jadi lecturer di Maths tahun depan. Jadi saya mengajar SEM yang pertama tahun depan. Jadi doakan saya. Saya mengajar church growth dan church planting. Apa tuh? Penanaman gereja dengan pertumbuhan gereja. Jadi akan mengajar tahun depan. Jadi saya juga akan melapor 2 hari bulan di Maths. Tapi saya tidak lari jadi pastor ya. Saya tetap jadi pastor di sini. Tapi saya melayani di sana hanya seminggu 1 kali. Oke, doakan saya. Itu tidak pernah terpikir dalam pribadi saya mau jadi lecturer. Ya, jadi puji Tuhan. Saya katakan dengan anak saya, kalau Bapak jadi lecturer, apalagi kamu mau? Kamu lebih besar daripada saya, belajar terus, saya kata dengan dia. Ya, jadi kita sandarkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita, menyertai kita di dalam apapun rintangan, cobaan yang kita lalui dalam hidup ini, memang Tuhan akan beserta kita. Amin. Rencana damai sejahtera
dan bukan rencana yang mencelakakan. Sebab dia katakan di sana, sebab aku ini mengetahui. Tahu mengetahui? Dia sudah lebih dulu mengetahui rencana dalam hidup kita. Sebab Tuhan yang merencanakan hidup kita. Dan selalu orang mengatakan kita hanya merancang tetapi Tuhan yang menentukan. Betul. Itu sangat betul. Kita merancangkan begini, begini, begini. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, Tuhan tutup jalan dan Tuhan buka satu jalan lagi bagi kita. Okay? Dan saudara, umur saya sudah 56 tahun ini. Next year saya akan 57. Okay? Sebenarnya saya mau mengambil doctorate saya. Doctor of Ministry di MIN. Tetapi oleh karena anak saya belajar, saya berhenti dulu dan saya akan mengambil jalan lain. Oke, saya dengan Ine Daniel, kami mengambil konseling. Dan kami sudah selesai konseling sijil kami. Itu aliran lain. Saya kata dalam diri saya, kalau saya tidak dapat doktor ministry, doctorate saya akan mengambil master sekali lagi. Saya mau ada 2 master. Master of Divinity dan juga Master of Counseling. Oke? Nah, ayo orang muda, mana kamu? Kalau orang tua seperti saya ini, Dato, dapat belajar, why not you? Oke? Tuhan ada rencana dalam hidup kita. Saya mencabar kamu ini, jangan berhenti belajar. Belajar firman Tuhan, belajar doktrin, belajar apa? Jadi guru, it's not enough for you to just a teacher. Nanti jadi lecturer, jadi apa lagi yang lebih tinggi daripada itu. Dan juga yang lain, harus kita percaya pada Tuhan. Amin. Ada yang menjadi mekanikan, mau jadi chief mekanik, ada yang menjadi apa lagi, manajer dan sebagainya. Jadi mari kita sandarkan hidup kita. Ini bukan membangga diri ya, sebab kita melalui ataupun mengikut rencana Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kita, menyertai kita. Sebab Dia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Dia, bukan ada pada kita. Mengenai kita, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mencelakakan, untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Nah, bagaimana hidup saudara di dalam yang penuh dengan damai? Kalau kita penuh dengan damai, kita tidak risau. Kita tetap tenang, kita damai, walaupun orang di luar mereka sibuk, mereka takut, mereka ragu-ragu, mereka resah. Tetapi kalau hidup dalam Tuhan penuh dengan kedamaian, we just relax. Beritahu kepada teman-teman kita, relax. Sebab apa? Sebab damai kan? Damai dalam hidup kita. Jadi tenang dalam Tuhan, damai dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Jadi walaupun orang resah, kita tetap damai. Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang kedua, apa yang harapan Tuhan berikan kepada kita? Yang kedua, Tuhan akan mendengarkan seruan atau doa kita. Sebut 1, 2, 3. Tuhan akan mendengar seruan atau doa kita. So, apabila kita berdoa, pasti Tuhan akan menjawab. Kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Makanya jangan malas untuk berdoa, saudaraku. Kalau kamu tidak minta, bagaimana Tuhan memberi? Terang-terang dalam ayat firman Tuhan mengatakan Matius 7:7. Tuhan mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuk pintu maka pintu akan dibuka kepadamu. Jadi saudaraku, ini adalah mengenai doa. Kita harus minta, maka Tuhan memberikan kepada kita. Kita harus mencari kehendak Tuhan, baru kita menemukan Dia. Dan kita harus ketuk pintu Tuhan, dan Tuhan akan membukakan kepada kita. Beritahu kepada orang sebelah kita, jangan malas berdoa.
Tapi kita sangat malas berdoa. Malas sekali berdoa. Masa orang berdoa kita tahu bunyi itu? Ngorok. Kalau bangun ngorok tidak apa, itu tertidur. Lupa semalam. Kasih amin, baru pagi ini amin. Makanya jangan tidur, jangan baring semasa kita berdoa. Duduk lebih baik ataupun berdiri. Kita berdiri, kita berjalan. Apabila kita berdoa, kita duduk. Apabila kita berdoa. Kalau kamu berdiri, kalau kamu duduk, takkan kamu mengorokkan. Jadi harus berdoa dan mengaminkan. Jangan malas berdoa. Seperti yang saya selalu katakan. Gereja setan tahu mereka senantiasa mendoakan kita. Orang Kristen. Doakan apa? Menghancurkan keluarga kita. Hancurkan keluarga, hancurkan mereka, hancurkan hidup mereka, hancurkan masa depan mereka, hancurkan karya mereka. Itu yang orang gereja setan doakan. Nah, kalau kita diam, kita tidak ada shield. Kita tidak ada terabai kok kita namanya perisai. Oke, kita harus gunakan perisai doa. Doa. Ya. Berseru kepada Tuhan, bercakap kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Jangan malas. Siang malam bukan 5 waktu, tetapi setiap waktu kita berdoa. Masa kita masak kita boleh berdoa, masa kita drive kita boleh berdoa, di mana-mana kita boleh berdoa. Amin. Nah, katakan kepada seorang kiri kanan kamu, ayo jangan malas berdoa ya. Anang malas bersampi ya. Oke, nanti orang gereja setan kuat bersampi, ngancur ke penghidup kita, ngancur ke masa depan kita. Nama kebuah kita empu nak bersampi. Oke, sebab doa adalah sebagai perisai pedang kita. Senjata kita di dalam Tuhan. Makanya saudaraku dalam Yesus, Tuhan mengatakan, apabila dia kata kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Apa dia kata? 1, 2, 3. Maka aku akan mendengarkan kamu. He will listen to us. Dia mendengar doa kita. Dan kalau dia mendengar, saudaraku, pasti dia akan menjawab. Kalau itu kehendak Tuhan. Oke? Dan kita mengatakan, kenapa doa saya belum dijawab? Sebab ada 3 jawaban, 3 jawaban. Yang pertama jawaban dia adalah yes. Yang kedua, tunggu. Dan yang ketiga, tidak. Maksud tidak di sini bukan berarti Tuhan tidak mendengar doa kamu. Mungkin itu bukan kehendak Tuhan. Tetapi dia memberi sesuatu yang lebih baik kepada kita, saudaraku. Amin. Jadi jangan tidak berdoa. Jangan malas untuk berdoa. Saya harap ke tahun depan masa mesbah doa, mari ya, jangan harapkan ataupun jangan ngelak kepala pain aja. Akhir ini aja berdoa. Mari orang pemuda-pemudi ya, kita berdoa bersama-sama. Ya, saya harap tahun depan ya. Lama lagi tahun depan itu kan bunyi dia berapa hari lagi, 1 minggu lagi kan tahun depan. Jadi kita akan membawa ataupun membuat doa secara fisikal ataupun kita boleh gunakan Zoom juga. Sambil-sambil 2 jalan ya. Kamu boleh ikut kalau kamu mau, walau dimanapun kamu. Ya, sebab ada juga teman-teman, anak-anak kita, cucu kita, mereka di Perak, mereka di Kuching, mereka di KL. Ya, seperti Daniel, seperti Dela, Esther dan lain-lain ya. Ivy, mereka di luar tetapi mereka ikut Zoom.
Oke, kalau kamu mau ikut boleh. Ya, kita ada link Zoom dan juga kita boleh secara fisikal tahun depan ya. Jadi jangan malas berdoa, sebab itu adalah rencana Tuhan dan harapan kita di dalam Tuhan. Oke, kalau tidak ada pengharapan untuk berdoa, takkan Tuhan mengatakan itu di sana. Oke, dia katakan di sana ya sekali lagi, apabila kamu berseru dan datang kepadaku, oke, berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan. Nah, ya apakah kita rajin berseru ataupun datang kepada Tuhan dalam hidup kamu? Oke, datanglah dalam Tuhan dalam keadaan, semua keadaan. Baik dalam senang, susah, datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, harapan kita. Yang ketiga, kita menemukan Tuhan. Bagi kita yang mencari Dia. Kalau kita mencari Tuhan, kita pasti akan menemukan Dia. Menemukan Dia. Sebab ini firman Tuhan ya. Kalau kita benar-benar, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup kita, pasti kita akan menemukan Tuhan itu. Sebab Dia akan menyatakan diri Dia kepada kita. Dan kita akan menemukan Dia. Puji Tuhan. Sebab kita sudah mengenal Dia. Sebab kita sudah menemukan Dia dalam hidup kita. Siapa yang menemukan kita? Tuhan sendiri. Bagaimana Dia datang? Meninggalkan kerajaannya di surga dan mencari kita. Makanya kita ditemui oleh Tuhan. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang telah terlebih dahulu mencari kita. Puji Tuhan, amin. Sebab kalau kita contoh, kamu sesat. Orang sesat. Siapa yang harus menemukan dia? Sama orang sesat ataupun orang yang tidak sesat? Pasti orang yang tidak sesat. Contoh dia, Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan pencipta. Dia adalah Tuhan segala-galanya. Dan Dia dari surga turun ke dunia untuk mencari kita. Apakah kita ditemui? Pasti ditemui kan? Tetapi kalau manusia itu mau menjadi Tuhan, apakah dia pandai jalan ke surga? Tidak kan? Sebab dia manusia. Tapi Yesus saudaraku, Dia datang dari surga mencari kita semua yang berdosa, yang sampah masyarakat dan sebagainya. Dan kita dibawa kembali kepada Dia dan Dia bawa kita ke surga. Apakah kita pasti sampai di surga? Pasti kan? Sebab apa? Sebab Dia datang dari surga. Kalau manusia, dia hanya tahu perkara-perkara dalam dunia. Itu pun bukan semua yang dia tahu dalam dunia ini. Dan Dia coba-coba mau membawa kita ke surga. Apakah kita sampai di sana? Tidak, sampai dikubur saja kan? Dan bangkit-bangkit tidak juga bangkit. Tetapi dalam Tuhan kita meninggal dan kita telah percaya pada Tuhan, suatu hari nanti kita dibangkitkan. Itu kata firman Tuhan. Ya, amin. Jadi, nah, pasti, seperti yang di atas tadi ya. Nah bagaimana keadaan orang yang telah berjumpa dengan Tuhan? Kita lihat di sana, bagaimana kita keadaan orang ataupun kita yang telah berjumpa dengan Tuhan. Pasti hidup kita seperti yang di atas tadi ya. Apa yang di atas? Kita menemukan damai sejahtera. Kita memiliki damai sejahtera. Kita sudah diberikan damai sejahtera itu. Dan yang kedua, doa kita pasti akan dijawab oleh Sang Pencipta dan Penebus kita. Dan yang keempat saudaraku, apakah pengharapan kita? Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita. Teruk manapun keadaan kita. Contoh dia kereta. Kereta itu eksiden hancur. Dan dibawa ke hospital.
dapatkah orang buat? Halo? Kalau kereta itu hancur, dibawa ke hospital, dapatkah orang buat di sana? Tidak. Kemana kita harus bawa? Ke workshop kan, ke bengkel. Dan pasti kereta yang hancur itu tadi semua akan dibereskan, diselesaikan, dipulihkan. Dan contoh dia orang yang sakit, kita bawa dia ke workshop, dapatkah dia diobat? Tidak, pasti dibawa ke hospital. Baru dia diobati dan disembuhkan, dipulihkan. Begitu juga kita manusia yang telah diciptakan Tuhan serupa dengan gambarannya dan kita akan dipulihkan. Hancur manapun kehidupan kita, teruk manapun kehidupan kita, kalau kita menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti memulihkan kita. Amin. Kita menjadi senjata yang berguna. Kita menjadi alat yang berguna dipakai oleh Tuhan. Seperti silsilah yang dibawa firman Tuhan oleh Pastor Agan semalam. Pastor Roy Agan. Pastor Agan pula. Roy Agan ya. Jadi dia menceritakan itu adalah tentang silsilah. Kehidupan ataupun keturunan Yesus. Di mana kita melihat perempuan yang tidak bersih, yang tidak suci, ya, dan begitu juga yang lain, kayak nenek moyang mereka. Jadi oleh karena Tuhan merubah, oleh karena Tuhan memulihkan, pasti semua akan dipulihkan. Ya, dalam hidup kita hanya berserah kepada Tuhan dan Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Apapun keadaan kita. Nah, bagaimana keadaan yang telah dipulihkan? Pasti hidupnya bahagia, gembira, penuh sukacita dan akan diberkati oleh Tuhan. Itu kehidupan orang yang telah dipulihkan. Mereka akan merasakan sukacita, mereka akan merasakan bahagia, mereka akan merasakan penuh sukacita dalam keluarga mereka, dalam hidup mereka, dan juga akan diberkati Tuhan. Nah, kita lihat yang terakhir. Next. 1 Korintus yang selalu kita baca. Ini sudah ini. Ini dia. 1 Korintus, mari kita baca ini selalu kita baca. Mari kita sama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis. Seperti apa? Tertulis di mana? Di sini ya, di dalam Alkitab. Bukan di dalam mana-mana, tetapi dalam Alkitab. Terus? Ini adalah nubuatan bagi kamu. Bagi semua kita. Tuhan mengatakan sesuatu ada yang tertulis. Sesuatu yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Satu hari nanti kamu akan melihat dia. Dengan mata kamu sendiri. Wah, inilah dia yang Tuhan berikan. Inilah dia yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan janjikan kepada saya. Satu hari nanti kamu akan melihat dengan mata kamu sendiri. Apakah benda itu? Baik suami, istri, rumah, kereta, pekerjaan kamu, dan sebagainya. Kamu sendiri akan melihat dengan mata kamu. Hari ini mungkin kamu tidak tahu. Seperti kata Simpson tadi. Tetapi dalam rencana Tuhan, Tuhan mengatakan ada tertulis. That means it is stated. Sudah ditulis dalam Alkitab tentang diri semua kita. Satu hari nanti kita akan lihat dengan mata kamu sendiri. Dan juga dia katakan kamu akan mendengar dengan telinga kamu sendiri. Orang akan mengatakan, wah puji Tuhan.
Haleluya. Saya bersyukur ataupun saya bangga melihat kamu. Karena kamu begini-begini, kamu akan mendengar orang berbicara, memuji kamu, memuliakan Tuhan mengenai kamu. Dengan telinga kamu sendiri, kamu akan mendengar itu suatu hari nanti. Amin. Ini saudaraku bukan rancangan yang baik, bukan rancangan yang buruk, bukan rancangan yang membinasakan. Tetapi apa yang Tuhan katakan di sini adalah rencana yang terbaik. Kalau Tuhan katakan terbaik, tidak tahu lagi apa yang kita nyatakan. Itulah satu hari nanti kamu akan melihat dengan mata kamu. Satu hari nanti kamu akan mendengar dengan telinga kamu. Segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kamu. Itu yang akan disediakan Tuhan bagi kamu. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Mungkin dia berpuluh-puluh atau beratus-ratus. Segala sesuatu yang baik bagi kita. Amin. Apakah kamu percaya? Macam tidak percaya. Apakah kamu percaya? Percaya? Mari kita percaya ya. Walaupun saudara saya, kayak suara saya kecil mungkin. Ini sudah macam sore throat saudara. Ya, walaupun mungkin suara saya kecil. Tetapi kalau kamu kata yakin, yes, suara besar. Apakah kamu percaya? Apakah kamu percaya? Ya, begitulah. Itu baru percaya. Ya yakin kan. Kalau orang tanya kita, ya kalau kamu mati hari ini, contoh ya. Sekiranya kita meninggal hari ini, apakah kita pasti masuk surga? Pasti. Sebut, pasti. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan. Dalam 1 Yohanes, catat 5 ayat 11 dan 12. Orang yang ada Kristus dalam kehidupan dia pasti bersama dengan Yesus. Tetapi orang yang di luar Yesus, mereka tidak akan menemukan Tuhan dalam hidup mereka. Betul? Coba baca siapa yang sudah dapat. Ada mic di sana? Coba baca. Petrus, sudah jumpa? Samsung? Cikgu Medellin kah? Udah temu? Oh, coba baca. Ada mic ke sana? Itu mic, itu mic. 1 Yohanes 5 ayat 12. 11 dan 12. 11, 12. Oh, 11, 12. Ya. Oh, 11. 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 5, 11 dan 12. Sorry. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yeah, thank you. Oke, ini firman Tuhan ya. Siapa yang memiliki anak ada kehidupan. Orang yang tidak memiliki anak yaitu Yesus tidak ada kehidupan kekal itu. Jadi puji Tuhan ya. Ini kepastian. Ya, kalau Tuhan mengatakan demikian, kita pasti akan mendapatkannya. Sebab itu adalah firman Tuhan. Amin. Jadi ya, yang dikatakan Tuhan dalam 1 Korintus 2:9 itu adalah bagi kita semua. Ya, Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak pernah mau menjadi pastor. Saya tidak pernah mau menjadi lecturer, tetapi Tuhan berikan waktu bagi saya untuk melayani.
di dalam perkara itu. Jadi kesimpulan dia adalah semoga Natal tahun ini yaitu Yesus sendiri ya. Kalau kita kayak seperti yang saya katakan semalam, kalau hari Natal itu adalah Yesus ya. Kalau kita sebut Natal itu Yesus. Nah semoga ya tahun ini yaitu Yesus sendiri akan memberikan pengharapan yang penuh gemilang kepada setiap kita sekarang dan juga pada masa-masa yang akan datang. Sebab Yesus sendirilah yang harapan tersebut. Dia adalah harapan itu sendiri. Makanya kita yang tidak ada harapan percaya pada Yesus. Sebab Yesus itu sendiri adalah harapan. Pengharapan. Dan mari kita datang kepadanya dan carilah dia dengan segenap hati kita. Maka kita akan menemukan dia. Jangan malas untuk berdoa sebab Tuhan senantiasa mau mendengar kita ya. Seperti ya firman Tuhan tadi. Dan jangan malas untuk mencari Tuhan sebab kita akan menemukan Tuhan ya dalam kehidupan kita. Jadi mari kita berdoa sekejap. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, kiranya Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberi pengharapan terus menerus dalam kehidupan kami. Sebab Engkau sendiri adalah pengharapan dalam kehidupan kami Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Semua kita sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saya serahkan kepada MC. Oke, shalom sekali lagi. Saya percaya kita sangat diberkati dengan firman Tuhan. Satu yang saya sangat belajar tadi, datanglah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mungkin anda menangis, gembira, sedih, patah hati, tetapi datanglah walau apapun itu. Dan saya mau minta 1 minit, saya mau share. Bagi saya sekarang, untuk melihat ketiga ibu bapa saya duduk melayani Tuhan itu sangat, bagi saya itu mujizat. Karena saya dengan kakak saya bertahun-tahun mendoakan ibu bapa kami untuk mengenal Tuhan, itu tidak mudah. Dan untuk saya melihat mereka bertiga duduk sekarang dalam rumah Tuhan itu sangat luar biasa. Dan Tuhan menjawab doa. Di saat saya mengaku saya hampir putus asa mendoakan ibu bapa saya, sampai saya cakap begini dengan Tuhan, Tuhan saya serahkan ibu bapa saya dalam tangan-Mu Tuhan, dan saya hanya mau datang kepada Engkau. Apapun yang kamu mau perbuat kepada ibu bapa saya Tuhan, itu terserah kepada kamu. Itu doa saya pada Tuhan. Dan saya masa itu saya di tempat kerja saya, setiap kali saya mendoakan mereka, saya menangis, selalunya sebelum tidur. Saya menangis sebab saya sangat buntu. Saya tak tahu apa yang saya harus perbuat dan saya hanya mampu menangis dan saya sangat hampir putus asa. Tetapi Tuhan menjawab doa saya dan doa kakak saya. Saya bersyukur karena mereka menerima Tuhan. Dan mungkin anda mengalami hal yang sama. Ada doa yang mungkin belum dijawab. Mungkin bukan ahli keluarga. Mungkin anda mencari pekerjaan. Anda mencari jodoh. Who knows? Okay. Tetapi bukan kamu juga. Saya pun mencari jodoh. Okay. Tetapi sama-samalah kita. Bukan saya satu orang. Kita saling membimbing. Mendorong satu sama lain. Untuk terus datang kepada Tuhan. Amen. Okay. Saya akan teruskan kepada acara kita seterusnya. Kita mau memberi kepada Bapa Gembala kita dan pastor-pastor yang melayani pemberian sempena hari Natal. Saya jemput Bapa Rohani kita dengan Ibu untuk datang ke depan dan Pastor Robert ada? Tak ada. Pastor Dylan? Tak ada juga. Okay, tidak apalah. Pastor Roy pun tidak ada. Saya jemput Bapa Rohani dengan Ibu kita untuk datang ke hadapan
untuk dan saya jemput Asha yang bertugas juga, dan saya untuk penghargaan ini saya jemput Uncle Linggong untuk menyampaikan pemberian ini kepada Bapa Rohani kita. Ini sempena hari Natal lah. Okey, naikkan. Okay, ada kameraman? Ada kameraman? Okey, kejap. Kameraman. Okey, itu dia. Bakal cikgu kita, cikgu Samsung. Samson. Gura-gura. Okey. Okey, pastor. Ada beras baru. Okey. Wakil untuk Pastor Robert. Untuk Pastor Robert, okey, Uncle terus stay lah. Okey. Seterusnya untuk Pastor Dylan, wakil. Tak apa, wakil sajalah. Okay. Okey, seterusnya untuk Pastor Agan, Pastor Roy. Ada wakil? Wakil? Okey, berikan tepukan. Okey. Untuk seterusnya, saya menjemput wakil dari Kenosis Center, Richard Dill. Okey, saya dengan itu menjemput Bapa Rohani kita untuk menyampaikan gift kepada Kenosis, okey, Center kita. Ini adalah Okey, Pastor, serahkan. Ini gift daripada gereja kita untuk Kenosis Center sempena Hari Natal. Berikan tepukan. Okey, saya rasa itu saja untuk ibadah kita pada pagi ini. Sekali lagi saya jemput Pak Rohani kita untuk doakan penutup. Okey, selamat Hari Natal. Okey, mari kita berdiri. Lepas ini nanti kita terus ke sana kah? Sudah? Ke-12? Oh, ke-12. Ya, boleh kita balik dulu. Ataupun kita pergi rumah Richard dulu. Okay, nanti dia akan send location dengan kita. Saya fikir ada. Dan nanti lepas tu baru kita pergi rumah ketua pelayan ataupun penatua kita. Okay. Ini Tracy, muka cerita kah? Oh ya. Okay. Jadi lepas tu nanti baru kita pergi rumah Puan Dolat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Hari ini Engkau memberi kehidupan, kekuatan, kesehatan bagi kami untuk kami sama-sama beribadah di tempat ini untuk meninggikan, memuliakan Engkau sebab Engkau telah lahir ke dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan
karena Engkau telah memberikan ruangan bagi kami sekali lagi untuk kami mendengarkan firman-Mu, dan bahkan juga kami telah memuji, meninggikan Engkau dengan nyanyian pujian kami, dan kami telah mempersembahkan persembahan kami untuk pelayanan di kenosis dan sebagainya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, dan begitu juga ke dalam misi juga kami bersyukur Tuhan, karena kami berkesempatan untuk memberi untuk semua pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Dan doakan untuk jemaat Hornbill, keluarga Hornbill, kiranya Tuhan Engkau memberkati semua kami. Dan kami doakan untuk teman-teman kami mungkin dalam kurang sehat. Dalam nama Yesus Engkau memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Dan kami juga doakan untuk yang lemah di dalam iman mereka, supaya Tuhan mereka dikuatkan. Dan kami doakan juga untuk saudara-saudari kami mungkin dalam pergumulan hidup mereka, dalam masalah, tidak ada harapan lagi, seperti firman-Mu hari ini, supaya Tuhan mereka memiliki harapan di dalam Engkau, supaya mereka berdoa kepada Engkau dan juga mencari Engkau dengan segenap hati mereka, supaya Tuhan mereka akan menemukan Engkau menjadi pengharapan di dalam hidup mereka. Dan kami doakan untuk semua jemaat dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini, Tuhan Engkau berkati kami dengan sukacita, damai sejahtera, dan juga keselamatan, kesehatan daripada Allah, supaya Tuhan nama-Mu terus dimuliakan di dalam kehidupan kami. Dan hamba doakan untuk semua jemaat, anak-anak kami, begitu juga ibu bapa, dato nenek yang ada, seperti firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9, Tuhan, di mana Engkau menyatakan segala sesuatu yang tidak pernah kami lihat dengan mata, Tuhan, sesuatu yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, dan segala sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan Engkau akan memberi segala sesuatu yang baik bagi kami yang mengasihi Engkau. Tuhan berkati kami, supaya Tuhan nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati pelayanan kami, masa depan kami, pekerjaan kami, persekolahan anak-anak kami. Kami juga serahkan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kebijaksanaan, hikmat, kekuatan, kesehatan bagi setiap kami. Dan doakan untuk kepulangan kami dari tempat ini, seperti mana Engkau membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Kemana selepas ini Tuhan, kami pergi ngabang, Kau memberkati kami, lindungi kami, naungi kami dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan doakan untuk semua juga jemaat yang telah memberi Tuhan pemberian, gift kepada kami sebagai hamba-hamba. Tuhan Engkau juga tidak, Tuhan tidak akan membiarkan mereka hidup sendiri, dan bahkan apa yang mereka lakukan, pasti Tuhan akan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam dan di atas nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you. Tuhan berkati. Oke, bagi pihak gereja, saya sendiri, saya ucapkan terima kasih kepada kita yang telah memberi gift kepada kami, dan juga bagi pihak gereja, Tuhan memberkati kita. Yang kita akan mulai selalu datang nanti kita semak tu dia bekas ada indah cikgu Madeline Marilyn ya. Datang kita nanti kan jadi register, engkau kami menjadi member, dipersilakan bisa barcode. Oke, dalam gereja kita jadi namanya scan aja. Mereka nemu komsel kita pun scan, mereka boleh masuk ini door kita. Oke? Jadi mana Samson tadi? Tolong ambil gambar saya dulu. Rugi kenapa cium tu nah bergambar. Oke, siapa kita kak bergambar meh? Oke, Tuhan berkat. Oke, siapa yang mau bergambar silakan bergambar untuk peringatan Christmas kita. Mari menari
Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Saudara boleh bertepuk tangan sama-sama, haleluya. Bersukacitalah sebab Raja dan segala Raja lahir dalam hidup kita. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema,